Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soli dan solihah, kembali lagi dengan Ustazah Nia. Oke, sebelum belajar, yuk sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan juga kecerdasan agar kalian bisa paham dengan materi yang akan Ustazah sampaikan. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya ya. Sebelumnya kan kita udah belajar tentang bilangan berpangkat bulat positif. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat negatif dan bilangan berpangkat 0. Oke, materi pertemuan kita yang keempat ya. Yang pertama, kita akan belajar tentang bilangan berpangkat negatif. Pengertiannya itu apa, kemudian sifatnya itu apa. Selanjutnya, operasi bilangan berpangkat negatif. Nah, yang ketiga ada latihan soal. Yang keempat adalah bilangan berpangkat 0, nanti pengertiannya itu apa. Kemudian yang terakhir adalah latihan soal dari bilangan berpangkat 0 tersebut. Bilangan berpangkat negatif. Oke, bilangan berpangkat negatif merupakan pangkat yang tidak sebenarnya ya. Masih ingat pangkat yang tidak sebenarnya ada apa aja? Bilangan berpangkat negatif, bilangan berpangkat 0, dan bilangan pecahan. Nah, ini adalah sifat dari suatu bilangan berpangkat negatif nih. A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Nah, ini kalau kita lihat, ini kan pangkatnya negatif ya. Nah, untuk merubahnya menjadi positif, maka harus kita buat dalam bentuk seperti ini. Jadi, 1 per A pangkat N. Atau biasanya ya, untuk lebih mudah menghafal, jika pangkatnya negatif, maka dia akan turun ke bawah nih, seperti ini. Begitu juga sebaliknya. Jika nih, seperti ini bentuknya, udah 1 per A pangkat minus N, kemudian gimana? Ya udah, naik ke atas jadi A pangkat N, jadi positif kan ya, nih. Oke, perhatikan dulu, lihat ya perbedaannya. Contoh soal yang nomor 1. 25 pangkat negatif 2. Kalau kita lihat, ini kan pangkatnya negatif ya. Bingung kan ngerjainnya? Oleh sebab itu, kita buat dalam bentuk positif pangkatnya. Nah, dengan cara dibuat dengan 1 per, kayak tadi kan, atau turun ke bawah. Nih, jadi 25 pangkat negatif 2 sama dengan 1 per 25 pangkat 2, hasilnya 1 per 225. Oke, perhatikan. Lanjut yang nomor 2. Nah, sekarang variabel ya. Tadi kan udah angka nih, sekarang variabel. A pangkat negatif 3 dikali B, atau A pangkat negatif 3B. Sama dengan, lihat, di sini pangkatnya punya siapa? Pangkatnya punya A kan? Maka yang berubah adalah A-nya, karena di sini negatif. Sama dengan 1 per A pangkat 3 dikali B. Hasilnya adalah B per A pangkat 3. Paham ya? Lanjut, soal nomor 3. Nih, 8 per 10 pangkat negatif 3 sama dengan 8 dikali 10 pangkat 3. Loh, kok kayak gini Ustazah? Nih, ingat, kalau bentuknya kayak gini nih, ini kan turun jadi positif. Nah, kalau udah di bawah, nih, di bawah jadi penyebut maksudnya, tinggal naik ke atas jadi positif. Nih, ya kan? Jadi, 8 dikali 10 pangkat 3, 10 pangkat 3 itu berapa? 1000 ya. Berarti 8 dikali 1000 sama dengan 8000. Paham? Oke, lanjut soal nomor 4. Nih, agak panjang ya. A pangkat negatif 3 dikali B pangkat negatif 2 dikali C pangkat 4 sama dengan, nah, lihat pangkatnya mana yang negatif. Yang positif nggak usah kita apa-apain. Yang positif tetap, yang kita rubah yang pangkatnya negatif. A pangkat negatif 3 berarti 1 per A pangkat 3 dikali
B-nya negatif, jadi 1 per B pangkat 2 dikali C-nya tetap ya, nggak usah diapa-apain. Nah, terus kita kaliin aja. 1 dikali 1 dikali C pangkat 4 adalah C pangkat 4. A pangkat 3 dikali B pangkat 2 adalah A pangkat 3 B pangkat 2. Jadi hasilnya C pangkat 4 per A pangkat 3 B pangkat 2. Soal selanjutnya nomor 5. Nih. 3 pangkat negatif 2 ditambah 2 pangkat negatif 3. Nah, kita rubah dulu nih yang negatif pangkatnya sama dengan 1 per 3 kuadrat turun ya, ditambah 1 per 2 pangkat 3 sama dengan 3 kuadrat berapa? 9, 2 pangkat 3, 8. Nah, kita samakan penyebutnya. Nah, ini bisa kita hitung dengan perhitungan pecahan ya. Jadi, penyebutnya adalah 72. Nah, di sini 72 dibagi 9 adalah 8, 72 dibagi 8 adalah 9. Jadi, 8 tambah 9, 17 per 72. Itulah hasilnya. Dan soal yang terakhir, nomor 6. Minus 7 nih, atau negatif 7 pangkat negatif 10. Nih, lihat. Di sini nggak ada kurung ya, artinya pangkatnya ini hanya milik 7. Negatifnya tidak perlu diapa-apain, tetap. Jadi, negatif 1 per 7 pangkat 10. Turun ya 7-nya, jadi di bawah, jadi penyebut. Sama dengan, di sini negatif, di sini positif. Negatif dibagi positif hasilnya negatif. Jadi, hasilnya adalah negatif 1 per 7 pangkat 10. Yang selanjutnya adalah operasi bilangan berpangkat negatif. Yang pertama ada perkalian. Nih, untuk perkalian, pangkatnya masih ingat ditambah. Nih ya. Bedanya di sini pangkatnya adalah negatif. Gimana kalau negatif? Berarti kalian tulis dulu aturan perkalian itu. Kan ditambah. Jadi A pangkat M ditambah, karena negatif jadi dikurungin. Pangkat negatif N tadi kan. Nah, jadi A pangkat M ditambah negatif N. Positif bertemu negatif, hasilnya adalah negatif nih ya. Jadi gitu, perhatikan tandanya. Ini yang perkalian, sama, masih sama dengan materi yang sebelumnya tentang bilangan berpangkat, bilangan bulat positif. Pembagian juga sama, kalau pembagian pangkatnya dikurang. Nih, contoh yang nomor 1 ya. A pangkat M dikurang negatif N. Negatif bertemu negatif hasilnya positif. Jadi perhatikan tandanya. Ya, ini juga sama. Nih. Dan yang terakhir adalah perpangkatan. Nih, sama dengan yang sebelumnya. Berarti pangkatnya tinggal dikali aja kan. M dikali negatif N jadi negatif MN. Ini juga. Negatif bertemu positif jadinya negatif. Kalau dua-duanya negatif, maka pangkatnya jadi positif. Sekarang kita bahas tentang contoh soal. Perkalian terlebih dahulu ya. Nomor 1. 4 pangkat negatif 2 dikali 4 pangkat 3 sama dengan 4 pangkat negatif 2 ditambah 3. Karena kalau perkalian pangkatnya ditambah. Berarti tinggal 4 pangkat negatif 2 ditambah 3 berapa? Ya, 1. Di sini Ustazah nggak nulis 4 pangkat 1 karena 4 pangkat 1 itu sama dengan 4. Yang nomor 2, nih variabel. Y pangkat negatif 2 dikali Y pangkat negatif 7. Kalau dikali pangkatnya ditambah, jadi tinggal ditambah aja kan? Y pangkat negatif 2 ditambah negatif 7. Positif bertemu negatif hasilnya negatif. Jadi, Y pangkat negatif 2 dikurang 7 sama dengan Y pangkat negatif 9. Nah, harus positif nih pangkatnya. Jadi, turun ke bawah, sehingga hasilnya adalah 1 per Y pangkat 9. Oke, 1 per Y pangkat 9. Soal yang nomor 3. Wah, agak panjang ya. 5X pangkat 2 dikali Y, kemudian dipangkatkan 2, dikali
2xy pangkat negatif 3. Nih, sama dengan kita hitung dulu yang angkanya. 5 dikuadratkan. Nih ya, jadi 25 x kuadrat. Kalau seperti ini pangkatnya dikali. Jadi x pangkat 4. Y-nya di sini kan pangkat 1. 1 dikali 2 jadi y pangkat 2. Terus yang ini tetap ya. Nah, kita hitung angka dengan angka. 25 dikali 2 adalah 50. X pangkat 4 dikali X, pangkatnya ditambah ya, 4 ditambah 1 berarti 5. Y pangkat 2 dikali Y negatif 3, berarti nih, Y pangkat 2 ditambah negatif 3 hasilnya adalah negatif 1. Sehingga hasilnya adalah 50 X pangkat 5, Y pangkat negatif 1. Lihat, di sini masih ada pangkat yang negatif, maka harus kita rubah menjadi 1 per Y. Dan hasil akhirnya adalah 50 X pangkat 5 per Y. Jadi kalau ada pangkat yang negatif di hasil akhirnya harus kita rubah dalam bentuk pangkat positif. Yang keempat, 16 pangkat 4 dikali 64 negatif 2. Kita lihat, bilangan pokoknya itu kan harus sama nih kalau di perkalian ya, agar pangkatnya bisa ditambah. Tapi ini beda. Yang satunya 16, yang satunya 64. Maka harus kita samakan terlebih dahulu bilangan pokoknya. Kira-kira yang bisa dibagi 16 dan yang bisa dibagi 64 itu berapa? Nah, Ustazah di sini ambil contoh 4. 2 juga bisa ya. Di sini Ustazah ambil contoh 4. 16 itu 4 pangkat 2 kan ya? Nah, ini dikurung pangkat 4. Jadi, ini tuh sama aja dengan 16 pangkat 4. Dikali 64 itu berapa? 4 pangkat berapa? 4 pangkat 3. Nih, jadi tetap ya dikurungkan 64 ini kan sama aja 64 pangkat negatif 2. Pangkatnya dikalikan, 4 dikali 2, 8. Jadi 4 pangkat 8. Yang ini, 3 dikali negatif 2. Jadi 4 pangkat negatif 6. Sehingga pangkatnya itu ditambah 8 ditambah negatif 6. Atau 8 dikurang 6 kan? Jadinya 2. 4 pangkat 2 atau 4 kuadrat adalah 16. Maka hasilnya nih 16. Contoh soal yang selanjutnya adalah pembagian. Yang pertama, 2 pangkat negatif 10 dibagi 2 pangkat 8 sama dengan 2 pangkat negatif 10 dikurang 8. Jadi, 2 pangkat negatif 18. Nih, pangkatnya masih negatif kan ya? Kita rubah ke positif, berarti turun ke bawah. Sehingga hasilnya 1 per 2 pangkat 18. Yang nomor 2. Udah muncul duluan ya, nggak apa-apa. A pangkat 2, B pangkat 4 dibagi A pangkat negatif 3, B pangkat 3. Sama dengan A pangkat 2 dikurang negatif 3, B 4 dikurang 3. Di sini negatif bertemu negatif hasilnya positif. Berarti 2 ditambah 3 adalah 5. 4 dikurang 3, 1. Jadi hasilnya A pangkat 5, B. Ini yang nomor 3. M pangkat 6, N pangkat negatif 4 dibagi M pangkat negatif 2, N pangkat 5. Sama seperti nomor 2, kita hitung pangkatnya dulu. M pangkat 6 dikurang negatif 2, N pangkat negatif 4 dikurang 5. Di sini negatif bertemu negatif hasilnya positif. Berarti 6 ditambah 2 adalah 8. Negatif 4 dikurang 5 berarti negatif 9. Nih, kita lihat, di sini masih ada pangkat yang negatif, berarti kita rubah dulu dalam bentuk positif. Karena M-nya itu pangkatnya udah positif ya, berarti tetap. Nggak perlu diapa-apain lagi, tidak perlu dirubah. Jadi M pangkat 8 dikali 1 per N pangkat 9, sehingga hasilnya M pangkat 8 per N pangkat 9.
Lanjut yang nomor 4. Nih sekarang campuran nih, dengan perkalian. 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat negatif 9 dikali 2 pangkat 5. Kerjakan dulu yang di dalam kurung ya. 2 pangkat 4 dibagi, nih pangkatnya ditambahkan perkalian. Minus 9 atau negatif 9 ditambah 5 berarti negatif 4. Jadi 2 pangkat 4 dikurang negatif 4 adalah 2 pangkat 8. Kenapa? Karena negatif bertemu negatif jadinya positif. 4 ditambah 4 jadinya 8. Yang terakhir, nomor 5. Nih sama kayak tadi ya, kasusnya. Bilangan pokoknya nih beda. Karena beda, maka harus kita samakan dulu. 81 pangkat 3 dibagi 27 pangkat 2 sama dengan, nih, kita buat sama. Yang bisa dibagi 81 dan 27 berarti 3 ya. Nih. 3 pangkat 4. 81 itu adalah 3 pangkat 4. Kemudian nih dikurung ya, dipangkatkan 3. Kalau 27, 3 pangkat 3. Sama, dikurung dulu, kemudian dipangkatkan 2. Kalau kayak gini berarti pangkatnya dikali. 4 kali 3, 12. 3 kali 2, 6. Jadi 3 pangkat 12 dikurang 6. 12 dikurang 6, 6. Jadi hasilnya adalah 3 pangkat 6. Contoh soal yang selanjutnya adalah tentang pemangkatan. Oke, langsung saja nomor 1. 5 pangkat 2 kemudian dipangkatkan lagi negatif 3. Kalau bentuknya seperti ini berarti pangkatnya tinggal dikali. 2 dikali negatif 3 hasilnya negatif 6. Jadi 5 pangkat negatif 6. Kita buat positif. Ingat, cara cepatnya ya, tinggal turun ke bawah. Sama dengan 1 per 5 pangkat 6. Soal nomor 2. Nih agak panjang ya. Variabelnya juga ada 2. 2x pangkat 3, y pangkat negatif 1, kemudian dipangkatkan negatif 2. Karena di sini pangkatnya ini masih negatif ya, kita lihat yang di luar kurung dulu. Yang di dalam kurung nanti dulu. Kita lihat yang di luar kurung, di sini negatif. Karena negatif, maka kita buat 1 per. Jadi turun ke bawah, sehingga 1 per 2x pangkat 3, y pangkat negatif 1, kemudian dikuadratkan atau dipangkatkan 2 karena sudah menjadi positif ya pangkatnya. Nih, sama dengan, nah kalau kayak gini berarti 2-nya ini milik masing-masing anggota di dalam kurung karena dia dikurungkan. Sehingga 1 per 2 pangkat 2, x 3 dikali 2, kemudian y negatif 1 dikali 2 nih pangkatnya ya. Sehingga 1 per 2 pangkat 2 itu 4, ini pangkatnya dikali jadi x pangkat 6, ini juga dikali jadi y pangkat negatif 2. Nah, kita lihat, ternyata masih ada yang negatif nih pangkatnya, punya si y ya. Karena posisinya y ini ada di bawah per, atau berada di penyebut, untuk menjadikannya positif berarti tinggal kita pindahkan ke atas. Jadi, y kuadrat per 4x pangkat 6. Pindah ke atas ya, 1 dikali y kuadrat kan y kuadrat. Jadi ini hasil akhirnya. Y kuadrat per 4x pangkat 6. Yang nomor 3. Nih, wah banyak negatifnya ya. Negatif 4a pangkat negatif 5, b pangkat 4, kemudian dipangkatkan negatif 5. Kita lihat dulu. Karena di luar kurung itu pangkatnya negatif, kita buat dalam bentuk positif. Sehingga 1 per negatif 4a pangkat negatif 5, b pangkat 4, dipangkatkan lagi, jadi, nih, dipangkatkan ya, jadi 5. Karena di sini tadi negatif, kemudian kita rubah dalam bentuk positif, 5-nya jadi positif. Sama dengan 1 per, nih, negatifnya juga di dalam kurung, sehingganya apa? Negatifnya juga pangkat 5. Negatif kalau pangkatnya genap, kalau pangkatnya ganjil, maaf ya. Negatif kalau pangkatnya ganjil jadinya apa? Tetap negatif ya. Nah, di sini tetap negatif nih. Negatif 4 pangkat 5 a
pangkat negatif 5 dikali 5, kemudian B pangkat 4 dikali 5. Sehingga hasilnya 1 per negatif 1024A pangkat negatif 25, B pangkat 20. Kita lihat, ternyata ada pangkatnya yang masih negatif. Sama seperti nomor 2, karena di bawah per ini ya, atau sebagai penyebut, untuk menjadikannya positif, kita tinggal pindah ke atas. Sama dengan negatif A pangkat 25 per 1024 B pangkat 20. Yaitu contoh soal tentang operasi bilangan berpangkat negatif. Oke, bilangan berpangkat 0, ini materi yang terakhir untuk hari ini ya. Di sini perhatikan ada 2 aturan. Yang pertama, untuk A tidak sama dengan 0, artinya selama bilangan pokoknya itu bukan 0, berarti bisa negatif, bisa positif, maka A pangkat 0 itu sama dengan 1. Selama A-nya itu bukan 0. Nah, yang kedua, gimana kalau A-nya sama dengan 0? Untuk A sama dengan 0, maka A pangkat 0 tidak terdefinisi. Nah, tidak terdefinisi ini biasanya ya, kalau kalian hitung di kalkulator atau di HP, itu nanti dia error. Nah, itu maksudnya. Dengan demikian, 0 pangkat 0 itu hasilnya tidak terdefinisi. Nah, lanjut. Contoh soal. Ada 3 soal nih ya. Yang pertama, 6 dikali 8 X pangkat 5, Y pangkat 7, Z pangkat 8, kemudian dipangkatkan 0. Selama dia bukan 0, ketika dipangkatkan 0, maka hasilnya adalah 1. Berarti 6 dikali 1 sama dengan 6. Nomor 2, 12 dikali A ditambah B per A ditambah B ditambah C pangkat 0. Ingat lagi, selama dia bukan 0, ketika dipangkatkan 0, maka hasilnya adalah 1. Berarti hasil akhirnya adalah 12A ditambah dengan 12B. Karena nih, dikali satu per satu ya, 12 dikali A dan 12 dikali B. Yang terakhir, 9 dikali 5X pangkat 0 dikali negatif 7Y dipangkatkan 0 dikali 4X Y. Ingat, selama bukan 0, ketika dipangkatkan 0, maka hasilnya 1. Berarti ini 1, ini juga 1. Berarti 9 dikali 1 dikali 1 dikali 4 XY. Sama dengan 9 dikali 4, 36. XY-nya tetap karena nggak dikali dengan apa-apa kan? Nah, hasil akhirnya adalah 36 XY. Oke, itu adalah materi kita untuk hari ini. Dipelajari lagi, dipahami lagi. Jangan lupa materinya dicatat ya di buku catatan. Agar kalau kalian udah masuk nanti, masih ingat dan nggak ketinggalan dengan materi yang lain. Oke, Ustazah akhiri. Sekian untuk hari ini. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa kalian ingat. Ya, kalau misalkan Ustazah lupa nih tadi gimana caranya, bisa hubungin Ustazah. Bisa via grup atau via Japri ya, pokoknya hubungin Ustazah. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.